Enggak, ini mau nanya nih Bang, Elohim Hamasia itu apa Bang? Apa suaramu nggak kedengaran? Elohim Hamasia. Yesus Kristus. Kalau Aceh. sama Bapak itu? Singkatan dari Aceh. Aku cinta Elohim Hamasia. Loh, enggak maksudnya Yesus sama Bapak itu tinggi mana Bang? Apanya? Yesus sama Bapak Allah Bapak itu tinggi mana? Nggak ada yang tinggi-tinggi mana. Bapa di dalam Yesus, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Berarti Yesus itu juga Bapak Bang? Apa? Yesus itu sama juga dengan Bapak? Tidak. Yesus di dalam posisi Yesus masa di dunia ini dia sebagai putra. Makanya tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab mengatakan Bapa Yesus. Tidak ada. Tetapi kita bisa melihat Yesus itu Bapa dari pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dia membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Dia membawa orang ke surga. Siapa yang bisa membawa orang kepada keselamatan? Dia mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Bapa. Tapi Yesus bisa. Kenapa? Ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi konsep di dalam kekristenan itu tidak bisa dilihat dengan konsep Islam. Nah, ketika antum melihat kemanusiaan Yesus dan antum mengabaikan keilahiannya sampai kiamat, antum tidak akan bisa melihat bahwa Yesus juru selamat. Kenapa? Karena mata dan pikiran antum tertuju pada kemanusiaan Yesus. Maka pertanyaannya itu saja. Yesus putra apa bapa? Jelas. Posisi Yesus di dalam dunia ini sebagai putra. Tidak ada ayat dalam Alkitab Yesus dipanggil bapa. Itu iman kami. Tetapi perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, itu hanya bisa dilakukan oleh Bapa. Tapi Yesus lakukan. Nah, siapa Yesus itu? Yang bisa memberikan hidup yang kekal siapa? Bapa. Yesus bisa. Nah, siapa Yesus? Begitu Bang Santan. Nah, dengan kata-kata itu tanpa Bapak aku tidak bisa apa-apa gitu Bang, gimana? Tanpa Bapa dia tidak bisa Bapa, ya jelas, karena dia berasal dari Bapa. Sebelum dia menjadi manusia, dia berada di dalam Bapa. Tapi Bapa dan Yesus tidak bisa dipisahkan. Makanya kita tidak mendapatkan hidup yang kekal ketika kita menolak salah satu. Oh, Anda menerima Bapa tapi Anda menolak Yesus, itu Anda mendapatkan hukuman maut. Kenapa? Karena Anda tidak percaya kepada Yesus. Begitu Bang Santan. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ketika teman-teman Muslim mengatakan dia itu nabi, rasul dan utusan, tunjukkan saya nabi mana yang berani mengatakan aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Ya, ketika teman-teman Muslim mengatakan bahwa Yesus itu rasul, tunjukkan rasul mana yang berani mengatakan aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Kalau itu kan pribadi sendiri-sendiri Bang. Ya, enggak, tunjukkan saja kepada saya. Rasul mana yang berani mengatakan di dalam iman abang misalnya. Ada 25 rasul yang wajib abang imani. Rasul mana yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia? Emang Yesus bisa Bang? Bisa. Dia mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dalam Injil Yohanes. Dan mereka pasti selamat. Tidak ada yang binasa. Dan satu orang pun tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Ini nggak bisa binasa itu gimana Bang? Binasa yang dimaksudlah hidup yang kekal di neraka. Berarti nggak bisa ke neraka gitu ta? Tidak akan ke neraka, tidak akan cicipi neraka. Berarti kalau orang narapidana gitu nggak pernah? Apa? Kalau orang masuk narapidana gitu pembunuh? Itu kenapa itu?
Nah, ya nggak masuk neraka. Nah, tanyakan sama dia, kenapa? Kenapa dia membunuh? Lah, Orang iya, yang katanya percaya Yesus. kepada Yesus dan orang itu tinggal di dalam Yesus, orang itu tidak akan melakukan pembunuhan, bro, karena Tuhan benci terhadap pembunuhan. Musuh saja disuruh kasihi, bro, di dalam Alkitab, apalagi membunuh orang. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang membunuh? Nah, itu urusan dia nanti dengan Tuhan. Kemana dia? Apakah dia ke neraka atau dia di surga? Nah, itu adalah haknya Tuhan. Firman Tuhan berkata, penghakiman itu hakku. Tapi katanya tadi gitu, Bang. Yang begitu adalah orang yang percaya, yang tinggal di dalam Yesus. Orang itu tidak mungkin membunuh. Ya, yang tinggal di dalam firman, orang itu jangankan membunuh, membenci saja tidak akan, brother. Kenapa? Tuhan melarang kita membenci orang lain. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengenai kamu. Bukan bunuh mereka yang membunuh kamu, benci mereka yang membenci kamu. Tidak seperti itu Alkitab. Tapi berarti nggak jaminan kan, Bang? Jaminan. Orang yang percaya, dia mendapatkan hidup yang kekal. Ya, tetapi yang percaya yang saya maksud di sini bukan percaya yang seperti yang Anda gambarkan, bahwa cukup percaya dengan mulut. Itu bisa-bisa dia tidak percaya, hanya mengaku saja dia percaya. Pada hakikatnya dia tidak percaya. Karena orang yang percaya, dia pasti taat terhadap apa yang dia percayakan. Ketika Tuhan mengatakan jangan, maka orang yang percaya kepada Yesus dan orang itu juga taat terhadap apa yang disampaikan oleh firman. Jangan, itu adalah tanda larangan. Maka orang itu akan taat terhadap larangan itu. Tidak, maka dia tidak akan melakukan. Begitu, brother. Tapi Kristen itu kan pengikut Kristus, Bang, katanya. Oh iya, Kristen pengikut Nah, Kristus. kan percaya toh? Iya, percaya. Makanya percaya yang saya maksud itu adalah bukan percaya. Tidak semua orang Kristen itu percaya, bro. Tetapi semua orang percaya itu pasti Kristen. Ya, tidak kan semua wajar, orang Kristen Bang, ya? itu percaya. Tapi semua orang percaya itulah pasti Kristen. Tidak semua Berarti pengikut nggak Kristus jaminan itu ya? percaya. Tetapi semua orang yang percaya itulah pengikut Kristus. Nah, ya berarti tergantung orangnya berarti, Bang, ya. Tergantung bagaimana. Nah, katanya Kristen itu pengikut Kristus, kan nggak jaminan toh? Jaminan. Jaminan. Tadi dipilah-pilah. Jaminan. Ya, kalau orang itu tidak mengakui, berarti orang itu tidak hanya mengaku-ngaku aja orang Kristen. Nah, kalau pengakuan gitu gimana? Bukan pengikut Kristus, apa? Bukan pengikut Kristus berarti. Nah, itu kembali lagi kepada firman yang berhak menghakimi Tuhan, bukan saya. Berarti Itu. termasuk nggak jaminan berarti, Bang, ya. Ya, itu kata kamu. Bang. Siap Bang Bram, siap. Itu kata kamu tidak jaminan, tapi kata Alkitab itu jaminan. Kami tidak percaya terhadap apa kata kamu. Apa yang kamu mau sampaikan, apa kami tidak terpengaruh. Bang Pendi, saya baca ayatnya ya. Ya, Kis 4 ayat 12 ya. Kamu tahu Kis? Nah, kalau nggak tahu Kis, cukup tahu Kis saja. Nanti biar tahu lagi. Ya, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia siapa? Di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Amin. Kita dapat diselamatkan. Amin. Ada. Kamu mau cari di mana di ujung bumi yang berani berkata demikian? Kamu boleh cari. Ada tidak? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Enggak ada. Selain di dalam Dia. Bang. Coba Kalau sesekali ada, coba Anda coba tunjukkan sesekali bro, tanyakan sama dia tentang imannya. Bang Aam, coba tanyakan tentang iman dia sama Ya. dia. Coba sekarang you jelaskan dalam iman kamu seperti apa proses keselamatan dan di mana keselamatan dalam imanmu. Coba kau jelaskan. Kalau keselamatan dalam imanku kan tergantung masing-masing orangnya, Bang. Iya, di mana dalilnya ada keselamatan, coba kau tunjukkan. Loh, keselamatan kok pakai dalil ngapain?
Iya kan dasarnya kitab suci kan ada isinya. Masa kamu mengimani kitab suci tidak ada isinya? Yang saya baca Kan tadi percaya kitab sama suci Nabi saya. Muhammad sama Allah. Iya, kitab suci kamu coba kamu tunjukkan dalilnya mana? Ada tidak? Nggak ada emang. Oh, nggak ada. Kalau kami ada ayatnya. Kalau kamu bilang nggak ada ya nggak apa-apa. Saya kan cuma nanya. Tapi ada ayatnya, tapi kan nggak jamin katanya Bang. Ya di mana ayatnya kalau ada dalam imanmu tunjukkan ke saya, ke kita semua di Loh, sini kalau untuk iman saya itu edukasi. nggak ada Bang. Oh nggak ada. Oke, Nggak baik. ada. Tapi Nggak ada katanya ya. Bang Pen di Aceh katanya ada. Kan ada toh. Ada. Kis 4 ayat 12 yang saya buka tadi. Kamu baca. Maryam 19 ayat 71. Wa iminkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kau baca? Saya ingat ayat itu. Menghilang dia Bang Pendi. Santan. Ikro santan, ikro. Oke, Bang Nabi dong. Halo Bang. Kedengeran kah suaranya? Dengar jelas. Siap abangku, kedengar sekali. Oke, lanjut. Suara aku agak serak-serak Bang Nabirong kan. Habis makan B2 aku tadi Bang. B2 bakar. Enak Bang. Dulu aku nggak pernah makan B2. Sekali makan nambah lagi. Tanya tuh Bang Pendi. Iya. Lebih rakus daripada yang biasa makan. Karena begitu tahu nikmatnya ya nggak kami lepas lah. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya menanyakan Bang. Teman-teman menanyakan kenapa tidak live. Kita tidak live Bapak Ibu karena kemarin kita perjalanan ke Sumatera ya. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bang Bendi. Selamat malam, Saya brother. adalah orang Aceh dan saya Ya. juga bertempat di Papua, Bang. Ya, Nah, jadi di sini juga dikelilingi oleh dengan mayoritas orang Kristen juga. ya, Walaupun kita istilahnya di sini saya sebagai orang Muslim ya, yang berpeluk agama Islam dan saya berasal juga dari Aceh. Ya, Ya. kan mungkin dengan kampung Bang Bendi juga nggak terlalu jauh. ya, Jadi gini Bang Bendi, ini kan saya kan selaku orang Aceh juga, karena kalau misalkan Bang Bendi bikin Aceh dijamah oleh Tuhan, ya, itu menurut pandangan saya orang bodoh dan saya orang awam, ya, itu mayoritas maka tepingan yang di bawah ini sungguh luar biasa yang untuk mencaci Bang Fendi, kan begitu? ya, Ya kan? Nah, ya, jangan juga seolah-olah kita menyalahkan kayak saya dengar tadi di situ bahwa Bang Fendi bilang bahwa Aceh ini serambi Mekah lah, inilah, tapi bagaimana kita lihat orangnya lah, itulah. Maka dari situlah akan timbul satu kebencian lagi orang Aceh terhadap Bang Fendi. Kan begitu? ya, Nah, sekarang begini Bang Fendi. ya. Silakan. Semua agama itu tidak ada yang salah itu. Yang salah orangnya. Ya, Bang Fendi agama kepercayaan Bang Fendi sendiri. Saya agama saya sendiri yang saya yakini. ya, Kan begitu? Ada Ya. nggak agama yang salah di sini? Ada nggak? nggak ada. Kalau ada nggak mungkin kita memeluk agama. Ya, Ya Sudah. nggak? Nah, Ya, cuma sudah, Bang. kalau Bang Fendi mengatasnamakan Aceh, orang Aceh pasti marah. sudah. Abang sudah, biar saya bicara. Sudah. Oke. Sudah. Terima Abang kasih Fendi Bang mau sudah hadir kemari. Hmm. Sebelum saya buat Aceh, mereka sudah marah kepada saya, Bang. Iya, Ya, mereka sudah benci kepada saya. Mereka menghina saya tiap hari. Saya dicaci maki Ya. tiap saat. Saya diolok-olok. Begitu saya live, mereka hadir mencaci maki saya. Iya. Saya tidak ngomong Aceh nih. Saya hanya menyapa penonton saya. Saya hanya menyapa pengikut saya. Saya hanya menguatkan pengikut saya.
Ya. saudara-saudara kita dari Aceh hadir, itu menghina, Ya. mencaci maki, mengolok-olok. Hmm. Dulu Bang, nama saya bukan Pendi Aceh, tetapi tetangga saya. Ya. Saudara kita dari Aceh hadir, mereka katakan apa? Dia bukan orang Aceh. Dialah hanya tumpang lahir di Aceh. Ya. Terus disebutkanlah nama binatang semuanya. Sementara saya tidak pernah mengatakan saya ini orang Aceh. Jadi Ya. Bang, yang mengatakan saya Aceh atau tidak atau bukan orang Aceh, itu orang Aceh sendiri. Ya. Mereka mengatakan saya bukan orang Aceh. Sementara Ya. akun TikTok saya ini itu namanya tetangga saya. Karena Ya. terus-terusan dicaci maki, saya buatlah Pendi Aceh. Ya. Setelah saya buat Pendi Aceh, tetap juga masih ada cacian makian. Setelah itu ada beberapa orang yang naik meminta saya untuk mengubah nama Aceh. Salah satunya adalah aktivis Aceh dari Krungmani. Beliau meminta kepada saya dengan baik-baik. Pendi katanya, ubahlah namamu itu, jangan buat Pendi Aceh. Karena pertimbangan itu saya ubah. Saya ubah Pendi Sumatera. Ketika saya ubah Pendi Sumatera, orang Aceh hadir lagi. Tambah saya dicaci maki, Bang. Tambah dicaci maki. Tambah dicaci maki sama orang Aceh. Bahkan banyak orang Aceh mengatakan begini, si Pendi itu bukan Aceh, sudah ketahuan kedoknya, sudah terbongkar identitasnya. Itu buktinya dia sudah mengubah namanya dari Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. 2 minggu kemudian, ya sudah, saya kembalikan lagi nama saya ke Pendi Aceh. Jadi perlu Abang RR ketahui bahwa saya dicaci maki ini bukan karena saya pakai nama Aceh, tetapi karena saya percaya kepada Yesus. Nah, Abang sekarang tinggal di mayoritas Kristen, bukan Islam. Abang bebas beribadah di sana. Bebas Abang melakukan aktivitas di sana. Tidak ada namanya di sana membenci, tidak ada. Orang Papua, Kristen, mereka masuk ke agama Abang, tidak ada yang marah di sana. Tidak ada. Paling mereka tidak suka selama seminggu, paling lama sebulan, habis itu kembali lagi seperti biasa. Karena begini Bang Pendi. Memang kalau seperti Bang Pendi bilang itu benar. Apalagi kan yang namanya kita istilahnya berpindah kepada agama lain, dari Bang Pendi daripada agama Islam, habis itu Bang Pendi menganut agama Kristen, itu kan terserahnya Bang Pendi yang sebenarnya. Bagaimana Ustadz Yahya Waloni kan dari Kristen memeluk agama Islam juga, kan begitu juga kan? Ya, kami nggak marah. Bagaimana terhadap cacian-cacian? Yang perlu saya sampaikan Bang Pendi, maaf saya bilang, saya tidak mau ikut campur masalah Bang Pendi, enggak. Tapi alangkah indahnya Bang Pendi. Bang Pendi itu mau berasal dari mana aja, mau dari Aceh kah, mau dari luar Aceh kah, atau dari mana saja. Tapi saya mohon jangan untuk dibawa-bawa nama Aceh, kayak seperti Bang Pendi bilang, Aceh mayoritas Islam. Memang iya Aceh mayoritas Islam. Bentar Bang, kenapa Abang larang saya bawa pakai nama Aceh? Karena gini Bang, karena saya dulu. yang tidak pernah itu dulu ya. Nah sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Abang, saya dicaci maki itu bukan karena nama Aceh Bang. Abang jangan bawa-bawa sangkut pautkan ke Aceh. Ya, jangan. Saya dicaci maki itu karena saya percaya kepada Yesus. Itu yang harus Abang garis bawahi. Betul. Sekarang saya selaku rakyat Aceh, ada nggak sama Ki Bang Pendi? Saya kan tidak katakan Abang. Saya tidak bilang Abang. Yang saya bilang itu orang-orang yang typing di bawah. Iya benar Bang. Tapi di saat Bang Pendi Jama kasih tahu orang Aceh, saya selaku orang Aceh kena Bang. Karena saya nggak pernah menghujat Bang Pendi. Baik pun itu Bang Pendi mau orang apa atau orang apa. Saya juga pernah hidup di kalangan orang mayoritas Kristen. Di Papua 90% mayoritas orang Kristen, tapi kita damai. Nah, terus jadi Abang ingin bilang saya ini membuat kekacauan. Oh enggak, saya enggak bilang Bang Pendi membuat kekacauan. Yang saya mau bilang bahwa di sini istilahnya jangan jamakkan orang Aceh semua.
Kalau Bang Oke. Pendi Jamak termasuk saya orangnya kena, karena saya nggak pernah menghujat Bang Pendi. Oke. Iya kan? Karena saya Oke. suku Aceh, darah Aceh. Di saat Bang Pendi Jamak saya kena. Oke, oke, oke. Tapi saya kan nggak mau hujat Bang Pendi, kan baik-baik saya minta Bang Pendi Siap, siap, sebentar siap. Bang Pendi, kan begitu. Siap, siap, Ya, siap. karena alangkah indahnya kalau kita saling menghargai itu lebih bagus. Siap, siap. Cocok Oke, nggak? terima. Oke, betul. Nah, gitu. Karena kenapa, Bang? Saya orang hidup bukan di Aceh saja. Gitu. Siap. Jadi bagaimana kehidupan seperti di Medan, terus di Papua, di Maroke, di Manokwari, di Ambon, saya di Ambon apalagi itu mayoritas Kristen. Iya kan, di Sulawesi saya pernah hidup. Jadi bagaimana kehidupan orang lain, kita sudah bisa belajar daripada situ, Bang Pendi. Oke, Maaf, siap. saya bukan menyalahkan Bang Pendi. Saya nggak menyalahkan Bang Pendi. Itu haknya Bang Pendi. Ya kan, Oke. di mana kebenaran, di situ orang cari kebenaran semua. Oke. Nah, Oke, terima Bang Pendi, kasih saya atas minta masukan maaf kalau Abang. ada kata-kata Dan saya juga yang, oke, tidak Bang, tidak. yang Cuma kurang saya salah menyenangkan paham hati Bang tadi. Pendi. Siap. Saya minta maaf juga. Siap, Tolong siap, itu siap. dihapus saja. Oke ya, Oke, selamat oke. malam. Terima Saya kasih. izin Bang. Oke, Oke, sehat-sehat Bang ya. oke. Oke, baik. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, jadi susah juga kita ngomong ini karena memang dari orang Aceh yang hadir kan. Jadi kita harus bilang oknum yang dari Aceh. Ah, betul. Ya. Oknum yang dari Aceh hadir, mereka caci maki, mereka hina. Ya, kita doakan oknum-oknum yang hadir itu, yang mencaci maki itu supaya bisa dijamah oleh Tuhan ya. Oke. Silakan Bang Nabirong. Iya, oknum betul. Tapi banyak. Iya, kalau kita kumpulkan Bang bisa ada satu kabupaten itu Bang. Iya.